Itu tadi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat ngabsen satu persatu sosok yang hadir dalam Harlah P3 yang juga kabarnya akan bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden ataupun juga calon wakil presiden. Mas Nyarwi, apa sebenarnya yang coba disampaikan, dikomunikasikan oleh Pak Jokowi dalam sambutannya ini? Ya, saya kira begini ya. Pertama kita tahu ya, itu tadi nama-nama yang potensial kan disebut oleh Presiden sebagai sosok capres ya. Dari Pak Prabowo, Pak Sandi, Pak Erick Thohir juga, kemudian juga Pak Mahfud sampai Pak Ketua Umum P3. Tapi begini, Put, kita harus lihat begini ya. Apa yang disampaikan Pak Presiden gitu ya dalam beberapa event-event acara peringatan Harlah itu saya kira mungkin ada beberapa yang berbeda. Contoh misalnya, yang pertama begini, kalau misalnya partai itu sudah punya calon, ya, saya kira Pak Jokowi itu langsung mengendos. Contohnya di acara ulang tahun Gerindra ya, langsung disebut Pak Prabowo misalnya begitu. Elektabilitasnya potensial meningkat, Gerindra meningkat seperti itu. Sama persis kalau kita lihat di acara Harlah Golkar misalnya begitu. Itu juga saya kira disebut nama Pak Airlangga kan gitu. Nah sama persis ketika juga Harlah istilahnya pada ulang tahun 50 tahun PDIP misalnya. Walaupun tidak disebut nama, tentu di situ disebut bagaimana kehati-hatian ya, pentingnya kehati-hatian untuk memilih figur capres-cawapres ya, seperti itu ya. Nah tentu di situ ada Bu Mega misalnya yang akan menentukan. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua adalah di partai-partai yang tidak ada, kira-kira dari kita tahu tidak ada nama potensial yang kira-kira capresnya itu muncul. Ya, contohnya misalnya ada Hanura yang juga di acara ulang tahun Presiden ngasih sambutan, ada di acara hari ulang tahun PSI juga, termasuk di Perindro juga misalnya begitu. Nah di acara yang dimana partai tidak punya tokoh gitu ya. Nah di situ saya lihat kecenderungan Pak Presiden itu menyebut beberapa nama yang tadi istilah kita mengabsen gitu ya. Dari nama-nama yang potensial. Nah, saya kira itu makna pertama yang bisa kita lihat. Nah, yang kedua tentu saja saya lihat juga kenapa Pak Presiden mempertanyakan siapa sih capres P3 dan kita tahu karena P3 sendiri kan tidak secara eksplisit sampai hari ini gitu ya mengumumkan atau mengendos capres siapa kan gitu. Yang kita tahu bersama adalah di situ ada koalisi Indonesia Bersatu dan di dalam koalisi Indonesia Bersatu ada P3 salah satunya. Nah di dalam tokoh-tokoh koalisi Indonesia Bersatu ada berapa nama potensial kan, misalnya contoh Pak Airlangga yang disuarakan oleh Golkar. Tapi kita tahu juga kan juga ada beberapa tokoh yang sering diundang P3 kan di acara-acara P3. Makanya di situ saya lihat juga ini cara Presiden juga mengapresiasi ya sekaligus mempertanyakan gitu P3 ini kira-kira siapa capresnya dan ada loh banyak capres potensial. Ini saya kira juga bagian dari bukan hanya endorsement ke capres, kita kan lihatnya endorsement ke capres, tapi juga mungkin mengingatkan P3 supaya tidak ketinggalan juga ya dalam bursa capres-capres sehingga bisa mendapatkan sosok capres atau capres yang mungkin tepat dan potensial. Sehingga kita lihat dari sambutan pertama kalau kita simak lengkap, itu kan yang diingatkan adalah aspek legislatif. Ya, bagaimana P3 itu diharapkan juga bisa survive, tidak hanya berhenti di angka 39 kursi hari ini, bahkan sampai target yang disebutkan misalnya 39 kursi. Dan di situ Pak Jokowi saya lihat juga mengapresiasi bagaimana kontribusi P3 juga ya sebagai partai politik. Nah yang terakhir, ini yang menarik hampir semua saya lihat di semua pidato untuk sambutan Harlah Partai itu adalah begini. Pak Presiden saya lihat ini mengapresiasi sistem multipartai kita. Sehingga apa? Makanya kadang orang heran ya, kok ke partai ini ngasih semangat, ke partai ini ngasih semangat, ke partai ini ngasih semangat. Maka nyebut juga capres-capresnya. Ini Pak Presiden mau kemana kan gitu. Yang saya lihat adalah salah satunya adalah Indonesia ini multipartai sistem. Partainya banyak dan partai juga harus tumbuh dan kuat gitu loh. Nah semangat spirit yang diberikan kepada para pimpinan partai itu yang saya lihat sangat-sangat bagus ya sehingga partai ini bisa katakanlah tumbuh. Nah kita lihat di dalam acara Perindo Pak Presiden mengingatkan oke, partai tumbuh sehat tapi salah satunya adalah apa? Persaingan yang bagus. Persaingan nanti yang kira-kira Pilpres itu juga ada satu yang sering disampaikan adalah menjaga stabilitas politik gitu ya. Nanti kita dalam kondisi di masa depan yang juga kondisi tidak baik-baik saja sehingga butuh kolektivitas. Saya kira itu. Baik, itu pandangan Mas Nyarwi. Dari kacamata dari Kang Ujang bagaimana? Ya, saya melihat begini Mbak Putri ya. Ada yang menarik saya menambahkan dari Bang Nyarwi ya. Bahwa dalam konteks ini Pak Jokowi juga tidak mau melihat bahwa beliau mengendorse nama tertentu. Nah ini menjadi persoalan kalau beliau mengendorse nama tertentu. Oleh karena itu ya di setiap kesempatan tadi dikatakan Bang Nyarwi ya. Di acara-acara partai yang memang tadi ada kandidatnya beliau langsung straight to the point. Lalu kalau tidak ada ya menyebutkan nama banyak nama. Nah saya melihatnya begini,
ini bukan hanya terkait dengan persoalan endorse yang nyata dari Pak Jokowi, tetapi saya melihat Pak Jokowi lebih besar dari itu. Pak Jokowi ingin menyenangkan semua kepentingan yang memang tokoh-tokoh atau figur-figur yang ingin menjadi capres maupun cawapres. Tujuannya apa menyenangkan semua itu? Ya karena begini tadi, kalau kita ingin menghadirkan demokrasi yang sehat, maka seluruh anak bangsa siapapun mereka, figur-figur yang muncul itu harus diberi kesempatan, termasuk partai-partai politik. Bahkan saya mengingatkan mungkin ya Pak Jokowi kepada P3. Nah saat ini kan begini Mbak, ada memang tokoh-tokoh yang besar lahir, mereka memiliki elektabilitas yang tinggi, tapi bukan lahir dari partai politik. Ini ada. Dan mengalahkan dari mereka yang menjadi ketua umum ataupun kader partai politik. Ini kan PR besar bagi partai politik termasuk bagi P3. Makanya Pak Jokowi mengatakan kira-kira siapa capres-cawapres ya kira-kira begitu. Itu mempertanyakan apakah dari P3 ada sosok jagoan, sosok figur, ya kan sosok tokoh yang memang memiliki ketokohan yang luar biasa, yang memang laku jual untuk bisa menjadi capres maupun cawapres. Ya. Apakah Pak Mardiono ketua umumnya gitu, apakah laku? Jadi kita lihat, kita uji begitu. Oleh karena itu kita penting melihat apa yang dinyatakan oleh Pak Jokowi sebagai bagian daripada tadi evaluasi terhadap partai politik bahwa sesungguhnya penting ini kita menjaga kebersamaan, persatuan. Bahwa kita tahu ya Mbak Putri ke depan ini pemilu 2024 ini tidak ada incumbent. Ini betul. bagi saya ya analisa saya. Ini kalau curang akan securang-curangnya. Kalau akan main akan semain-mainnya. Karena apa? Karena semua capres-capres punya potensi untuk menang. Betul Siapapun sekali. mereka. Baik. Oleh karena itu ini kita jaga gitu loh. Jaga kondusivitas. Nah, dalam konteks beliau mengendorse nama-nama banyak itu ya untuk menjaga juga kerukunan itu begitu. Baik, nanti kita juga akan dengarkan bagaimana tanggapan dari para partai. Ada PDI Perjuangan, kemudian juga ada dari Gerindra dan juga dari Demokrat. Saya yang gantian absen sekarang partai-partainya. Tapi tentunya nanti kita dengarkan setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.